Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Wina dari kelas P2K Akuntansi semester 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi UTS. Yuk kita simak videonya. UTS kali ini yaitu tentang seminar penelitian akuntansi yang berjudul Memoderasi Manajemen Penghasilan atau Kualitas Auditor Internal, Strategi Bisnis, dan Pelaporan Keberlanjutan Kinerja Ekonomi. 1. Apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isu penelitian menurut Pardede pada tahun 2014, isu berkelanjutan dimulai dengan isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin banyak terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, berkelanjutan ini adalah masalah sosial yang kemudian berkembang menjadi masalah strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dalam hal keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungan. Research gap, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekonomi mulai dilakukan oleh banyak peneliti. Pembaharuan penelitian yang dilakukan salah satunya dengan menggunakan unsur manajemen pendapatan sebagai variabel moderasi. Fenomena manajemen yang dinilai atas pencapaiannya dalam menghasilkan keuntungan akan cenderung mengelola pendapatan secara opportunistik atau Maheswari dan Nugroho pada tahun 2014 01. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi atau kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen pendapatan berdasarkan perilaku oportunistik seorang manajer. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan motivasi atau isu, penelitian research gap, dan fenomena dengan baik. 2. Jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. A. Menurut Rosnida pada tahun 2013-301, kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. B. Menurut Pardede pada tahun 2014, pelaporan berkelanjutan adalah praktik mengukur, mengekspresikan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal tentang kinerja organisasi menuju tujuan berkelanjutan. Kritik, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3. Apa yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor internal memiliki efek positif pada kinerja ekonomi, tetapi setelah dimoderasi oleh manajemen, pendapatan kualitas auditor internal tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Kritik, peneliti sudah menjelaskan secara jelas novelty pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. 4. Apakah research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? 1. Apa pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan? 2. Apa pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi? Kritik, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. 5. Apa tujuan penelitian ini? 1. Untuk mengetahui pengertian dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan. 2. Mengetahui pengaruh dari manajemen penghasilan, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Kritik, peneliti mengkonsep tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis. 6. Apakah kontribusi dari penelitian ini? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Kritik, peneliti sudah menjelaskan kontribusi penelitian secara jelas. 7. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, ada teori penata layanan, yaitu terjadi karena ada perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tingkatan yang efektif menurut Donaldson dan Davis pada tahun 1991. 2.
teori akuntansi positif menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Kritik, peneliti sudah menjelaskan lebih dari satu grand teori dari penelitian ini. 8. Jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ada A, yaitu teori pendataan layanan, menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. B. Teori akuntansi positif, yaitu hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berusaha menggunakan kemampuan, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi, dan untuk dinanti-nantikan. Kritik, peneliti sudah jelas menjelaskan hubungan keterkaitan grand teori dengan penelitian yang sedang dilakukan. 9. Buatlah kerangka gambar konseptual, di mana di sini di dalam gambar ini ada kerangka konseptual, yaitu ada Quality of Internal Auditor atau X1, Business Strategy atau X2, Sustainability Reporting X3, Earning Management atau Moderating Variable atau Economic Performance yaitu Y, atau Return on Asset atau Control Variable. Di sini kritiknya, peneliti sudah menjelaskan mana variabel dependent dan independent. 10. Apakah hipotesis penelitiannya? H1, yaitu kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H1, yaitu strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Ada H3, yaitu pelaporan berkelanjutan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Ada H4, yaitu manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada kinerja ekonomi. Ada H5, yaitu produktif manajemen memiliki efek negatif pada hubungan kualitas auditor internal dengan kinerja ekonomi. Ada H6, yaitu manajemen penghasilan memiliki efek negatif pada hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. H7, yaitu manajemen penghasilan negatif pada hubungan laporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Yaitu kritiknya, hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel manajemen pendapatan memoderasi pelaporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi, namun hasilnya tidak berpengaruh pada perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. 11. Jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Ada A. Rancangan penelitian. Penelitian bersifat asosiatif. B. Definisi operasional variabel dan pengukurannya. Ada A. Variabel independen, yaitu sampai kinerja ekonomi. B. Variabel independen sampai kualitas auditor internal, bisnis strategi, dan pelaporan berkelanjutan. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan mana variabel dependen dan independen. C. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. D. Unit analisis perusahaan indeks Kompas 100 yang tercatat di BEI periode 2013 sampai 2016. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Ada E, yaitu jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Kritik, peneliti sudah jelas dalam menampilkan jenis data tapi secara implisit. F. Uji kelayakan model. Pengujian terhadap penelitian ini digunakan data panel yang merupakan gabungan antara deret waktu atau time series dan deret lintang atau cross section. Kritis, peneliti kurang jelas dalam menampilkan uji kelayakan model. Harusnya peneliti menjelaskan proses uji secara terperinci. Ada G. Metode analisis data, yaitu metode deskriptif, menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel. Kritik, peneliti sudah menjelaskan terkait metode analisis data yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Ada 12. Jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, atau ECP sama dengan P1 dikurang P0 ditambah div dikurang Mary dibagi PO.
di mana ECP adalah kinerja ekonomi, P1 adalah harga saham akhir tahun, P0 adalah harga saham awal tahun, DIV adalah pembagian dividen, MERI adalah median return saham tahunan. Kritik peneliti sudah menampilkan persamaan regresi dalam penelitian ini. Ada 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian yaitu statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, dan hasil uji hipotesis dan pembahasannya. Ada A yaitu statistik deskriptif, peneliti sudah menampilkan hasil data penelitiannya. Ada B hasil uji kelayakan model, peneliti sudah menampilkan data hasil uji kelayakan model. C yaitu uji hipotesis, yaitu uji F atau kelayakan model. F statistik sama dengan 8,355,806, Darwin Watson star 2,1908686, probability F statistik yaitu 0,000012. Hasil dari pola kelayakan uji memperlihatkan F statistik yaitu 8,355,806, F tabel dengan alpha yaitu sama dengan 5%, DFL yaitu K-1 sama dengan 4, dan DF2 sama dengan N dikurang K sama dengan 31. Diperoleh F tabel 2,8 sehingga F statistiknya adalah 8,355,806. Itu lebih besar daripada F tabel yaitu 2,68. Dan nilai probability F statistik adalah 0,00012. Dapat diartikan bahwa bersama-sama variabel independen dalam penelitian ini yaitu kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja ekonomi dengan pendapatan. Manajemen sebagai variabel moderasi sehingga model ini bisa dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan. 14. Apakah simpulan keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini? Ada A. Simpulan 1. Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel menunjukkan bahwa variabel kualitas auditor internal memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang terdaftar di BI. 2. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa variabel strategi bisnis memiliki efek positif terhadap kinerja ekonomi pada perusahaan indeks yang tercatat di BI. Kritik peneliti sudah menyajikan kesimpulan yang isinya adalah jawaban rumusan masalah. B. Keterbatasan. Ada A. Sampel penelitian ini hanya memeriksa perusahaan yang berada dalam indeks sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. B. Masih banyak perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang asing atau seperti USD. Kritik peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasan. Ada C. Implikasi. Ada 1. Studi masa depan diharapkan untuk memperluas tahun penelitian atau periode menjadi 6 tahun atau lebih, atau bahkan mempersempit periode penelitian dan menggunakan metode penelitian yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih autentik. 2. Studi masa depan harus menggunakan proksi lain untuk menghitung pengungkapan pelaporan berkelanjutan seperti menggunakan pedoman GRI terbaru, yaitu GRI standar, sehingga dapat dibandingkan antara hasil yang lebih berpengaruh terhadap tingkat kinerja ekonomi. Kritik, peneliti sudah menjelaskan hasil penelitiannya sebagai masukan perusahaan, investor, dan peneliti. Sekian yang bisa saya sampaikan dari materi UTS. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.